Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1437. Chapter 1437, The Golden Trident. Yuanen Yehui berbicara dengan suara yang dalam, Xinlan benar. Sekte Tang dan Shrek tidak bisa kehilangan Anda. Anda harus bertahan hidup. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kami datang ke sini sebagai tim, jadi kami akan pergi dari sini sebagai tim. Ditian, kamu benar-benar kuat. Anda begitu kuat sampai kami tidak bisa menyaingi Anda. Bagaimanapun, Anda belum mencapai keilahian. Saya akan mengorbankan sesuatu yang paling penting bagi saya, dan saya bersedia melakukannya untuk rekan-rekan saya, Sekte Tang, dan Shrek. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan alam dewa. Kekuatan alam dewa. 4 binatang besar tercengang sesaat setelah mendengar kata-kata itu. Tang Wulin hanyalah manusia yang tidak penting di mata mereka, namun dia memiliki keberanian untuk berbicara tentang kekuatan alam dewa. Di sisi lain, anggota lain dari 7 monster Shrek merasa berbeda saat mendengar kata-kata yang sama. Xie telah menjadi saksi peristiwa aneh yang pernah terjadi pada Tang Wulin. Trisula emas telah meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Sejumput warna emas samar muncul di dahi Tang Wulin. Pikirannya tenggelam dalam kelautan rohnya. Trisula emas tergantung di langit di atas lautan rohnya. Dengan lautan rohnya, dia bisa segera merasakan bahwa Trisula emas dengan marah menyerap energinya. Di atas inti jiwanya, inti naga, dan infus penuh kekuatan spiritual domain roh, dia bisa merasakan Trisula melahap energi yang mirip dengan lubang tak berdasar yang menyedot energi. Ditian merasakan ada yang tidak beres. Segera setelah Tang Wulin menutup matanya, tanda emas aneh muncul di dahinya. Trisula emas yang berkilauan bersinar dengan kilauan yang menyilaukan. Berat badan yang tak terlukiskan membebani tubuhnya segera setelah itu. Apa itu tadi? Ditian merasakan tekanan berat di tubuhnya meskipun basis kultivasi puncaknya. Mungkinkah itu benar-benar kekuatan alam dewa? Namun, dia hanyalah manusia yang lemah. Bagaimana mungkin dia bisa memobilisasi kekuatan alam dewa? Sementara itu, Tang Wulin membuka matanya sekali lagi. Matanya berubah menjadi biru langit. Rasanya seperti sedang memandangi lautan luas tak berujung yang membentang sejauh mata memandang. Tekanan tak berbentuk memancar dari tubuh Tang Wulin segera setelah itu. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya sementara tangan kanannya membuat gerakan mencengkeram di udara untuk memanggil sesuatu. Aliran cahaya emas tiba-tiba keluar dari dahinya dan mendarat di telapak tangannya. Cahaya keemasan yang cerah menyilaukan seperti matahari kecil. Semua orang di tempat kejadian segera menutup mata dari silau yang menyilaukan. Ditian bisa merasakan lebih jelas sekarang. Dia merasakan pancaran aura sombong yang tak tertandingi bertiup di wajahnya. Tekanannya terasa sangat menakutkan sehingga hanya bisa dilepaskan oleh Dewa Naga. Namun, dia tahu bahwa itu bukanlah kekuatan Dewa Naga. Apa itu tadi? Trisula raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis. Tang Wulin menyadari betapa kuatnya itu ketika dia memegangnya di tangannya. Dengan susah payah, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat Trisula raksasa. Batu permata di tengah Trisula adalah kristal Boundless Universe, bukan? Cabang emas itu halus seperti cermin yang berkilauan dengan pancaran keemasan. Begitu Trisula muncul, ruang di sekitarnya tampak seperti akan runtuh. Tang Wulin masih bisa mengingat dengan jelas ketika Trisula emas pertama kali muncul di tangan ayahnya. Ayahnya memegangnya dengan mudah seperti sebuah tangan yang menggerakkan jari-jarinya. Namun, sekarang terasa seberat gunung di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dengan keras. Tang Wulin tidak berusaha keras untuk memasukkan energinya ke dalam Trisula emas. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk melancarkan serangannya. Setelah itu, dia akan dianggap tidak mampu menggunakan senjata suci yang kuat ini. Bukan karena dia tidak ingin memanfaatkan 2 peluang yang tersisa, tetapi itu di luar kendalinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia manfaatkan seperti yang dia inginkan. Menilai dari pertempuran dengan Dewa Binatang dan yang lainnya sebelumnya, pedang kekuatan klan naga tidak mampu menyebabkan kerusakan pada makhluk ini. Itu bahkan tidak mampu melawan mereka. Tang Wulin hanya bisa bergantung pada senjata suci untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hanya kekuatan senjata dewa sejati yang mungkin bisa menghalangi Dewa Binatang. Segera setelah itu, pancaran keemasan yang kuat melesat dengan keras saat aliran cahaya terang muncul di udara.
Ruang sekitarnya jelas menunjukkan tanda-tanda runtuh dengan tanda retakan hitam muncul terus-menerus di mana-mana. Domain yang dilepaskan oleh Ditian tidak bisa lagi menahan tekanan karena mulai sedikit goyah. Apa itu? Apa itu? Ditian terkejut saat mengenali senjata di tangan Tang Wulin. Suara aneh terdengar keluar dari mulut Tang Wulin. Suara itu terdengar seperti seseorang yang mengalami somniloquisme, hampir seperti mantra. Hanya awan putih mengambang di langit yang akan bertahan selama 1000 tahun. Lapisan cahaya emas yang tumpang tindih muncul di tubuhnya. Awan lembut dan lembut yang mengapung memancarkan perasaan samar dan surrealis. Itu menjadi lebih aneh ketika Tang Wulin mulai berubah segera setelah awan berkabut muncul. Rekan-rekannya yang berdiri di belakangnya sepertinya telah lenyap sementara segala sesuatu di sekitarnya menjadi bengkok. Dunia berubah terus-menerus, dan waktu membawa perubahan besar pada urusan duniawi. Waktu adalah esensi sejati. Awan berkabut yang tak terhitung jumlahnya menghilang untuk menutupi seluruh ruang. Trisula emas di tangannya tegak, namun nampaknya berfluktuasi dengan aneh, sepertinya menentang hukum alam. Ditian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia maju selangkah. Dia akan segera bergerak. Manuver serangannya, yang merupakan pukulan atas, sangat sederhana. Dia meninju ke depan dengan tinjunya dan memunculkan lubang hitam besar dari udara tipis. Segala sesuatu di ruang sekitarnya dimakan oleh lubang hitam termasuk bekas retakan yang disebabkan oleh Trisula. Energi yang dikonsumsi kemudian dipadatkan dan diubah menjadi sebagian dari energi lubang hitam. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama 100.000 tahun, jadi dia memiliki kendali tertinggi atas waktu yang tak tertandingi oleh umat manusia. Merasa ada yang salah dengan Tang Wulin yang menghadapinya, dia melepaskan energinya. Gumpalan awan putih bermekaran. Waktu seperti air yang mengalir dan berlalu secepat plane penenun. Lubang hitam tak berdasar sepertinya melahap seluruh dunia. Dua semburan energi masif yang tak tertandingi bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan fluktuasi energi yang menghebohkan. Aura yang kuat meledak secara instan di tengah antara dua lawan. Waktu dan ruang yang saling terkait tampaknya meledak dalam semburan energi yang sangat besar. Bukan karena Tang Wulin tidak ingin menggunakan keterampilan jiwa tipe perbudakan yang paling kuat, badai tak terbatas. Sebaliknya, sama sekali tidak mungkin dia bisa memanfaatkan Trisula emas untuk menyelesaikan serangan. Wilayah spiritualnya adalah time backtrack, tetapi dia telah menghabiskan waktu lebih lama lagi untuk mengolah Millennium Cloud. Dengan demikian, dia memiliki kendali mendalam atas Millennium Cloud. Meskipun demikian, dia menemukan ada perbedaan besar antara yang diharapkannya versus kendali sebenarnya dari skill tersebut ketika dia memahami Trisula emas. Trisula emas benar-benar berat, itu lebih dari 50.000 kg, jadi dia hanya bisa menggunakannya dengan susah payah. Yang lebih penting adalah bahwa Trisula emas menguras energinya selama waktu singkat ketika dia menggunakannya. Apakah itu kekuatan roh, energi, darah, daging, atau tulangnya? Rasanya seolah-olah semuanya sedang dimakan oleh Trisula. Tang Wulin tidak memberikan dua teriakan tentang lawannya ketika dia meluncurkan Millennium Cloud. Dia merasa tubuhnya akan segera rusak. Apakah ini benar-benar kekuatan senjata ilahi? Jika saya menjadi limit Douluo, tidakkah saya akan bisa menggunakan senjata dewa yang menakutkan ini? Apa tujuan ayah meninggalkan senjata dewa yang tidak bisa aku gunakan ini? Segala macam ide muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia dengan jelas merasakan benturan antara serangannya dan Ditian. Dewa binatang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai makhluk jiwa yang paling dekat dengan mencapai keilahian. Dewa binatang telah membuktikan dirinya sebagai makhluk jiwa paling kuat di dunia saat ini. Kontrolnya dari waktu ke waktu telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan, tingkat di luar kata-kata. Tabrakan antara ruang dan waktu menghasilkan pusaran ruang waktu yang mengerikan. Mirip dengan tornado, itu melonjak ke langit menembus perisai pelindung, yang telah dipasang oleh pagoda roh di langit dengan mudah. Meskipun area tumbukannya tidak besar, tornado berwarna senja kemerahan muncul di langit. Ketika terjadi kontak dengan awan berkabut itu lenyap. Bahkan angin kencang pun menghilang saat bertabrakan dengan tornado. Soul Land 3 Chapter 1438. Chapter 1438, Godly Power. Ini benar-benar kekuatan penghancur. Itu menghancurkan waktu dan ruang secara bersamaan. Ditian tampak kaget, itu adalah kekuatan yang saleh. Meskipun Tang Wulin hanya melepaskan sebagian kecilnya, dia jelas merasakan aliran waktu di sekitarnya berakselerasi tiba-tiba selama bentrokan.
Itu adalah makhluk jiwa dengan lebih dari 800.000 tahun basis budidaya. Selain itu, ia hanya berhasil bertahan dari hukuman dewa sebelumnya dengan sedikit usaha. Bertahun-tahun, ia mengandalkan energi Life Fountain untuk menopang kekuatan hidupnya sendiri. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan waktu sebanyak yang ia bisa sehingga ia tidak lagi menua. Namun, di hadapan awan milenium, itu jelas terasa berlalunya waktu. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan menghadapi hukuman dewa berikutnya lebih cepat dari jadwal. Setelah binatang jiwa telah menembus basis budidaya 100.000 tahun, itu akan berkembang menjadi binatang besar. Seekor binatang buas belum abadi. Setiap 10 tahun, seekor binatang buas harus menghadapi hukuman ilahi. Jika binatang besar itu berhasil bertahan dari kekuatan besar hukuman dewa, itu akan bertahan selama 100.000 tahun lagi. Untuk makhluk jiwa, kekuatan mereka terkait dengan usia mereka. Namun, itu bukan hanya ukuran berapa lama mereka hidup. Sebaliknya, itu adalah pertumbuhan basis kultivasi mereka dan transformasi tubuh mereka. Ambil Thundercelap Netherfin, misalnya. Itu telah berkembang ke peringkat 100.000 tahun, tetapi mungkin hanya menggunakan 10.000 atau 20.000 tahun untuk mencapainya. Adapun Ditian, usianya tidak tepat 800.000 tahun. Sebagai Raja Naga Hitam bermata emas, ia telah berkultivasi dengan sangat cepat ketika ia masih muda. Itu telah mencapai basis budidaya 100.000 tahun dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Ketika berusia 30.000 tahun, ia menanggung hukuman dewa pertamanya. Sampai sekarang, sudah mengalami banyak hukuman ilahi. Meski berevolusi, tubuhnya juga menua. Ia tahu bahwa jika ia tidak menjadi dewa, ia tidak akan bisa lolos dari hukuman dewa berikutnya tidak peduli apa yang dilakukannya. 1.000.000 tahun adalah batas untuk semua makhluk jiwa yang kuat. Dalam sejarah makhluk jiwa, hanya makhluk jiwa yang paling kuat yang bisa mencapai basis budidaya seperti itu. Tidak ada pengecualian. Seringkali, mereka hanya dapat mencapainya dengan mengandalkan beberapa kekuatan eksternal. Itu juga kasus jiwa inti roh Aesdoulu Huo Yuhao, Skydream Ichewom. Ia berhasil mencapai basis budidaya 1.000.000 tahun dengan tetap tertidur selama 1.000.000 tahun di Deep Ice 10.000 tahun. Pada kenyataannya, itu tidak memiliki kekuatan menyerang. Apa yang diberikannya kepada Spirit Aesdoulu Huo Yuhao adalah meningkatkan kemampuan. Ditambah dengan pengetahuannya yang luas dan dengan bantuan Skydream Ichewom, dia akhirnya menjadi dewa. Selanjutnya, dia menciptakan roh jiwa dan membawa perubahan ke dunia master jiwa. Namun, Ditian tidak bisa melakukan ini. Ia lahir dengan garis keturunan monster jiwa paling kuat. Justru karena ini, hukuman dewa yang dihadapinya sangat kuat. Ia mampu menanggung semua itu karena dianugerahi dengan bakat. Itu telah sesuai dengan namanya dari dewa binatang. Berdasarkan kondisi tubuhnya saat ini dan perlambatan proses penuaan hidupnya, ia masih bisa bertahan selama 30.000 tahun lagi sebelum harus menghadapi hukuman dewa lainnya. Namun, dalam waktu singkat, Millennium Cloud telah mempercepat proses penuaannya. Ia bahkan merusak segel pada energi kehidupannya yang dimaksudkan untuk menjaga agar energi tersebut tidak berkurang. Meskipun Tanggulin meningkat dengan cepat, kekuatannya masih belum sebanding dengan Ditian. Saat ini, dengan efek dari awan mileniumnya, Dewa Binatang menderita kerugian besar. Sebelumnya, Kepala Sekolah Monster Academy Limit Douluo, Naga Suci Douluo Enchi menghadapi Millennium Cloud dalam keadaan yang sama. Millennium Cloud tidak berkembang saat itu, sementara Tanggulin hanya memiliki tombak naga emasnya. Saat ini, Tanggulin menggunakan Trisula Dewa Laut. Tombak naga emasnya juga merupakan senjata dewa, tetapi itu adalah bagian dari tubuh Raja Naga Emas dan bukan Dewa Naga. Dalam hal peringkat, itu lebih rendah dari pedang kekuatan klan naga. Itu cocok untuk Raja Naga Emas dan sangat kuat dengan kemampuan unik. Di sisi lain, Golden Trident adalah senjata bawaan Dewa Laut. Sebagai dewa peringkat 1 di alam ilahi, Dewa Laut diwarisi oleh 1000 tangan Douluo Tangsan. Tangsan yang merupakan salah satu dari 5 Raja Dewa Agung mengelola alam ilahi. Trisula Dewa Laut berkembang terus-menerus dan selalu berada di sisinya. Bagaimana tombak naga emas dibandingkan dengan itu? Selain itu, Millennium Cloud adalah keterampilan jiwa yang dilepaskan dari Trisula Emas Dewa Laut secara langsung. Dewa Binatang menderita kerugian besar sebelum dia mengetahui kebenarannya. Namun, Tanggulin bukanlah Tangsan. Dia tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatan Golden Trident. Aura awan milenium melemah secara bertahap saat lubang hitam yang menakutkan tumbuh. Sepertinya ada keputusasaan.
Dalam kemarahan, Ditian melepaskan kekuatan kegelapannya yang menakutkan. Bahkan kedua ahli, 1000 Raja Iblis dan Tuan Beruang mundur. Mereka tidak ingin bersentuhan dengannya. Hati Tang Wulin tetap tenang. Dia tahu bahwa ketika hidupnya benar-benar terancam, kekuatan yang ditinggalkan ayahnya di dalam dirinya akan diaktifkan. Saat ini, dia dalam situasi yang mengerikan. Dia hanya bisa melarikan diri dengan rekan-rekannya dengan mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan ayahnya. Namun, hatinya enggan. Dia tahu bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mencari ayahnya, dia hanya memiliki 3 kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia telah menggunakan salah satunya ketika dia mengasimilasi Thundercelap Netherfin yang belum lama ini. Jika dia menggunakan kesempatan keduanya sekarang, dia hanya akan memiliki 1 kesempatan tersisa untuk bertemu ayahnya di masa depan. Dia merindukan hari-hari ketika Tang Tua masih ada. Meskipun Old Tang hanyalah proyeksi dari ayahnya, dia tetap bertemu dengannya dan mendengarkan ajarannya. Semua jenis pikiran muncul di benaknya saat kekuatan melahap yang menakutkan mendekatinya. Semua orang termasuk Tang Wulin melepaskan energi mereka untuk menangkis lubang hitam yang mengganggu. Namun, Dewa Binatang itu terlalu kuat. Pada saat ini, Golden Trident tiba-tiba meledak dengan cahaya. "Ayah, apakah itu kamu?" Tang Wulin bertanya dalam hatinya. Hatinya merindukan, dan matanya basah. Perasaan dilindungi menggerakkan dia. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat ada sesuatu yang salah. Aura familiar ayahnya tidak muncul. Sebagai gantinya, dia diselimuti oleh penghalang cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Trisula Dewa Laut. Cahaya emas meletus dan menghancurkan lubang hitam di depannya. Segera, Tang Wulin merasakan dunia terbalik, dan dia kehilangan kesadaran. Dari sudut pandang orang lain, mereka melihat kilatan cahaya keemasan. Selanjutnya, serangan Ditian berhasil ditembus. Kemudian, Tang Wulin tersedot oleh cahaya keemasan. Trident Dewa Laut segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke langit. Itu melewati lubang besar yang diciptakan oleh kekuatan penghancur ruang waktu dan menghilang ke udara tipis seketika. Gelombang kejut energi yang menakutkan menyelimuti tempat itu. Slack Six Monsters dan Sima Jinchi menatap dengan mulut ternganga. 4 binatang besar juga tercengang. Apakah Tang Wulin baru saja menghilang sebelum serangan kuat Dewa Binatang Ditian? Bagaimana dia melakukannya? Ditian juga tertegun. Bagaimana ini mungkin? Apa kekuatan itu barusan? Rasanya seolah-olah itu milik senjata dewa itu sendiri. Tang Wulin jelas tidak mengaktifkan kekuatan senjata ilahi. Mungkinkah senjata dewa melindungi tuannya dengan kemauannya sendiri? Jika itu benar-benar kekuatan senjata ilahi, apa hubungannya dengan Tang Wulin? Raungan parau terdengar. Tuan Beruang melolong dengan marah. Cakar tajamnya yang besar menusuk ke arah Slack Six Monsters dan Sima Jinchi. Cukup, suara tegas tiba-tiba muncul. Retakan tiba-tiba muncul di udara dan cakar raksasa muncul dari udara tipis. Cakar raksasa itu memiliki diameter lebih dari 100 meter. Bahkan Bear Lord tampak kecil dibandingkan dengan itu. Dreadclaw Dust Gold milik The Bear Lord diblokir olehnya. Dengan pukulan, tubuh Bear Lord terhuyung-huyung dan terhempas ke kejauhan. Tak lama kemudian, sinar perak bersinar dari cakar raksasa dan menutupi 6 monster dan Sima Jinchi. Ada semburan cahaya lagi dan mereka pun lenyap. Dewa Binatang tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia dengan cepat membungkuk hormat. "Tuanku." 1000 Raja Iblis dan Raja Naga Iblis Neraka juga menunjukkan rasa hormat mereka. Mereka terpesona lebih dari apapun. Dengan tampilan cakar, mereka merasakan kembalinya tuan mereka. Itu adalah tuan yang baru saja terbangun di bawah tanah. Itu telah kembali. Ia tidak lagi mengambil bentuk manusia yang rapuh. Kekuatannya sepertinya sudah pulih sepenuhnya. Dengan kilatan cahaya perak, cakar raksasa itu berubah menjadi bentuk humanoid dan muncul di hadapan mereka. Tangannya berada di belakangnya dan seluruhnya diselimuti oleh cahaya keperakan. "Kalian tidak pernah mendengarkan apapun yang saya katakan." Ditian berlutut dengan satu lutut di lantai. "Tuanku, kami tidak." "Kamu sayang, bagaimana Anda akan menjelaskan apa yang baru saja terjadi?" kata siluet perak dengan dingin. Faktanya, dia telah tiba di sini lebih awal. Dia telah mengamati seluruh pertempuran tetapi tidak ikut campur. Dia juga terkejut dengan kepergian Tang Wulin. Ketika dia melihat bahwa 6 monster akan segera dihancurkan, dia mengambil langkah untuk menghentikan pertempuran. Soul Land 3 Chapter 1439 Chapter 1439, Sea God 9 Trials.
Tuanku, saya tidak mengerti mengapa Anda begitu lunak terhadap Tang Wulin. Keberadaannya merupakan ancaman bagi kami, dan dia tumbuh terlalu cepat. Jika kita membiarkannya, kupikir tidak akan lama lagi dia akan benar-benar bisa menguasai kekuatan Raja Naga Emas. Siluet perak itu menjawab dengan datar, itulah yang saya ingin dia lakukan. Aku sudah memulihkan inti Dewa Naga. Aku ingin dia tumbuh dan bahkan mungkin berubah menjadi Raja Naga Emas sungguhan. Aku hanya bisa mengasimilasi dia sepenuhnya ketika itu terjadi, untuk mengembalikan Dewa Naga dan, pada gilirannya, membangun kembali alam ilahi. Tuanku, ini, Ditian tertegun. Tapi jika itu terjadi, siapa yang akan memegang kendali? Dia hanya manusia. Siluet perak itu berkata dengan jelas, apakah menurutmu kamu tahu lebih banyak daripada aku tentang siapa yang akan mengendalikan kita setelah aku berasimilasi dengannya? Saya meminta Anda untuk tidak bergerak, dan Anda berani bertindak sendiri. Jika saya tidak memasang perangkat pengintai padanya, saya yakin Anda pasti sudah melakukannya sekarang. Pertumbuhannya belum lengkap, dia belum sepenuhnya menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Jika kita membunuhnya sekarang dan aku menyerap kekuatannya, maka kita tidak akan pernah bisa mengembalikan Dewa Naga yang utuh. Maafkan aku, tuanku. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Ditian merasakan ada sesuatu yang salah sejak awal. Namun, dia tidak dapat menemukan kesalahan dalam penjelasan tuannya. Siluet perak berkata dengan dingin, aku akan membiarkannya kali ini. Mulai hari ini, tidak ada di antara Anda yang memiliki gagasan tentang dia. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dimengerti, 4 binatang besar menundukkan kepala mereka serempak. Siluet perak bergerak cepat menuju Ditian. Dia memukul mahkota kepala Ditian dengan tangan kanannya. Ditian merasakan tubuhnya bergetar saat aliran waktu, yang telah kehilangan kendali, mulai stabil. Terima kasih, tuanku, Ditian mendesah lega. Dia bisa merasakan kekuatan tuannya benar-benar telah kembali. Sebagian besar alasan dia cukup berani untuk mengabaikan perintahnya dan menyerang Tang Wulin adalah karena dia percaya bahwa kekuatan tuannya belum sepenuhnya pulih. Dalam hal basis kultivasi, dia adalah yang unggul. Namun, saat ini, dia hanya bisa diam seperti jangkrik di musim dingin. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya jika tuannya benar-benar mendapatkan kembali kekuatannya. Dia praktis akan menjadi dewa yang berjalan di alam pria. Kekuatan planar di benua Douluo tidak lagi cukup untuk menekan makhluk seperti dia. Dalam arti tertentu, dia mungkin bisa bertarung melawan seluruh plain Douluo sendiri. Bersiaplah, kalian semua. Kami akan melepaskan lebih banyak benih. Ini kesempatan langka. Akan ada keributan besar di dunia manusia. Ini juga akan menjadi kesempatan terbesar kita. Baik tuanku. Warna emas. Lautan emas yang tak ada habisnya. Ketika Tang Wulin sadar kembali, yang dilihatnya adalah dunia emas. Dunia ini sunyi, tanpa desibel suara. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat adalah jalan yang lebar. Di dunia emas, jalur emas yang cemerlang sangat menarik perhatian. Itu berlanjut di kejauhan dan sepertinya tidak ada akhirnya. 9 ujian Dewa Laut. Hanya dengan melewati semuanya, Anda akan dapat benar-benar memiliki trisula emas dan mengendalikan kekuatannya. Lanjutkan dengan keberanian. Suara yang akrab terdengar di telinganya. Di dunia yang sunyi ini, suara hangat menembus lebih dalam ke dalam hatinya. Ayah. 9 ujian Dewa Laut. Dengan kilatan cahaya, 6 monster Shrek dan si Majinchi muncul di ruang kosong yang aneh. Mereka tidak lagi berada di hutan lebat, tetapi sekarang berada di dataran yang luas. Xie bergumam pada dirinya sendiri dengan hampa, siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dia bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Yang lain merasa seolah-olah mereka juga dalam mimpi. Alis Yuan dan Yehui terjalin erat, cakar perak barusan begitu kuat. Mereka semua hanya bisa mengatakan bahwa cakar perak itu hebat, mengingat bahwa itu telah membuat Tuan Beruang terbang, tetapi mereka tidak bisa mengukur seberapa kuat sebenarnya itu. Bahkan mungkin memiliki peringkat yang sama dengan Dewa Binatang Ditian, jika tidak lebih tinggi. Ketika mereka membuat penemuan ini setelah pergi jauh ke dalam Great Stardew Forest, tidak mungkin mereka tidak bisa terkesan. Sebelum ini, mereka tidak pernah menyangka ada makhluk jiwa yang begitu kuat. 4 binatang besar semuanya adalah prajurit elit. Jika Tang Wulin tidak menggunakan Trisula Dewa Laut dan cakar peraknya tidak muncul, mereka pasti sudah mati. Yang lebih menarik bagi saya adalah, kemana Big Brother pergi? Tanya Yue Zhenyu sambil tersenyum masam.
Ya, kemana perginya Tang Wulin? Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Dia sepertinya telah dibawa pergi oleh Golden Trident. Namun, kemana dia dibawa? Apakah dia aman? Mereka bertukar pandang satu sama lain. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan mereka untuk mencari kristal kehidupan akan berakhir seperti ini. Selama ini, kekuatan semua orang meningkat dengan kecepatan yang membutakan. Mereka telah mencapai basis kultivasi 8 cincin, memiliki armor pertempuran 3 kata, dan memperoleh jiwa roh ratusan ribu tahun. Mereka merasakan kekuatan mereka sendiri meningkat pesat. Mereka tidak bisa menahan perasaan arogansi mereka. Namun, mereka telah menggunakan semua energi mereka dalam pertempuran hari ini, dan akhirnya masih dikalahkan. Ini tidak terbayangkan bagi mereka. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin bisa melawan 1000 Raja Iblis atau Tuan Beruang. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya di hadapan Dewa Binatang itu. Siapa yang pernah melihat Trisula Wulin sebelumnya? Ada apa dengan itu? Tanya Ye Xinglan. Saya telah melihatnya, Xie buru-buru menjawab. Saat itu, kami menciptakan badai di langit. Ketika Tang Wulin mengasimilasi Thundercelap Netherfin, Trisula emas muncul. Juga, saya ingat ada siluet Somebody juga. Saya tidak bisa melihat detailnya, tapi saya yakin itu hanya muncul sekali. Aura Trisula itu sangat kuat, tapi menurutku kakak tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka sangat mungkin Trisula mengandung kekuatan dewa. Tang Wulin dengan jelas mengatakan bahwa dia akan membiarkan Ditian mengalami kekuatan dewa. Sebenarnya, dia hanya berhasil memblokir serangan Ditian dengan Millennium Cloud. Namun, bahkan Tang Wulin tidak dapat meramalkan hasil akhirnya. Tak satu pun dari mereka berharap Tang Wulin akan meninggalkan barisan di medan perang dan melarikan diri dengan sengaja. Itu bukanlah sesuatu yang akan dia lakukan. Namun, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Tang Wulin dimanapun. Segalanya menjadi serius. Ayo kembali sekarang. Dia mungkin sudah kembali, kata Sima Jinci dengan suara yang dalam. Meskipun dia mengatakan ini, dia sendiri tidak terlalu mempercayai kata-katanya sendiri. Dia telah mencoba merasakan kehadiran Tang Wulin dengan pedang kekuatan klan naga, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Ye Xinglan mengangguk, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain kembali. Su Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, Kapten hilang. Bagaimana kami harus menjelaskan hal ini kepada Yang Mulia ketika kami kembali? Pentingnya Tang Wulin terhadap Sekte Tang dan Akademi Shrek tak terlukiskan. Hilangnya tiba-tiba tentu akan menjadi pukulan berat bagi Shrek yang baru saja memulai rekonstruksi. Ada gelombang kejut energi yang kuat di hutan Great Stardo, dan itu bahkan menembus penghalang. Qiangu Dongfeng tidak dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Dia merasa bahwa dia dalam kondisi yang buruk. Ketika Shrek diledakkan saat itu, dia mengira Akademi Shrek akan tetap terdegradasi ke dalam sejarah. Bahkan jika seseorang ingin membangun kembali Shrek, itu tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat itu. Untuk berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang ingin membangun kembali Shrek setelah beberapa tahun. Yang lebih mengejutkannya adalah para siswa Akademi Shrek masih hidup. Itu adalah masalah besar. Ini karena dia menemukan, setelah beberapa kali mencoba, bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Akademi Shrek. Dengan kultus Roh Kudus tidak mau bergerak, Akademi Shrek praktis tak tertembus. Dengan tekanan dari publik dan setelah menderita kerugian akibat konflik antara Pagoda Roh dan Sekte Tang, dia tidak berani mengambil tindakan drastis setelah ini. Soul Land 3 Chapter 1440. Chapter 1440, A Conversation Between Grandfather and Grandson. Selain itu, semua orang tahu bahwa rekonstruksi Shrek pasti didukung oleh Sekte Tang. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun di depan umum. Federasi tidak mungkin mengambil tanah Shrek dengan paksa. Kota Shrek yang asli telah ada bahkan sebelum federasi ada. Sebidang tanah itu milik Shrek. Jika federasi menyitanya, itu sama dengan invasi. Meskipun Shrek hancur dalam ledakan itu, pengaruhnya di benua itu masih sangat dalam dan luas. Jika parlemen federal berani mengambil tindakan yang kurang ajar, hari-harinya akan dihitung. Oleh karena itu, ketika kultus Roh Kudus menjelaskan bahwa itu tidak akan datang untuk menghancurkan Shrek, Qiangu Dongfeng menyadari bahwa dia cukup tidak berdaya untuk melakukan apapun. Setidaknya, Akademi Shrek didukung oleh Amorous Douluo dan Hairless Douluo. Dengan kehadiran dua limit Douluos yang hebat, bagaimana mereka menekan Shrek dengan kekuatan bela diri?
Tidak ada alasan untuk kampanye tersebut. Dalam keadaan seperti itu, ada gangguan lain di hutan Great Stardow. Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kesabaran. Dia tidak pernah merasa marah seperti yang dia rasakan sekarang. Dapatkan ke dasarnya. Secara alami, dia tahu tentang keberadaan beberapa binatang besar. Pagoda roh selalu dalam kesepakatan dengan binatang besar bahwa mereka tidak akan saling mengganggu. Pagoda jiwa memungkinkan mereka untuk beristirahat di sana dengan damai, meskipun alasan sebenarnya adalah bahwa dewa binatang terlalu kuat. Terlalu sulit untuk membunuhnya. Menurut instruksi pendahulu mereka sebenarnya menunggu hukuman terakhir dewa binatang untuk menghantamnya. Ketika hari itu tiba, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengubah dewa binatang di Tian menjadi jiwa roh dan menambahkannya ke koleksi pagoda roh. Jika mereka dapat mengumpulkan jiwa roh dewa binatang ini, pagoda roh akan memiliki jiwa roh yang berharga. Pagoda jiwa telah mengembangkan cara untuk menjaga jiwa roh tetap ada untuk jangka waktu yang lama. Untuk alasan ini, lusinan generasi spirit pagoda masters telah berusaha untuk berkomunikasi dengan dewa binatang ini, tetapi mereka semua ditolak. Untungnya, dewa binatang telah berperilaku sendiri selama beberapa ribu tahun terakhir dan tidak membuat masalah. Kedua belah pihak hidup berdampingan dengan damai. Para pendahulu dari pagoda roh telah menyampaikan informasi bahwa hukuman dewa-dewa binatang sudah dekat dan pagoda roh mampu menunggu. Setelah hukuman dewa-dewa binatang di Tian akan menimpanya, diubah menjadi jiwa roh akan menjadi satu-satunya jalan keluar dari siklus itu. Pikiran untuk memiliki jiwa roh dewa binatang ini sendiri sangatlah indah, dan itu akan sama untuk binatang besar lainnya. Jika dewa binatang menjadi jiwa roh, binatang lainnya akan lebih mudah untuk ditangani. Lagi pula, mereka tidak sepenuhnya kebal. Setelah dia memberi perintah kepada orang-orangnya untuk menyelidiki hutan Great Stardow, Qiangu Dongfeng menyipitkan matanya sedikit. Situasi saat ini tampak tenang di permukaan. Namun, Akademi Shrek sedang dibangun kembali. Bahkan tanpa Yunming, Shrek masih akan menjadi masalah besar setelah dibangun kembali. Ini karena pendukungnya terlalu banyak. Setidaknya, begitu berita tentang rekonstruksi Shrek keluar, fraksi Dove telah tumbuh lebih sebagai tulang punggung. Partai netral juga mulai bergoyang menuju fraksi merpati. Di dunia militer, banyak jenderal berpangkat tinggi telah mengalihkan asosiasi mereka dari fraksi elang ke faksi netral. Para jenderal ini semuanya adalah alumni Akademi Shrek. Tanpa ragu, Shrek telah menghubungi mereka saat sedang dibangun kembali. Seperti kata pepatah, cabutlah rambut dan tubuh terpengaruh. Ketika pengaruh akademi bisa mencapai tahap seperti itu pasti sesuai dengan reputasinya sebagai yang terbaik. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Setidaknya kita harus membuat berita untuk mempertahankan pengaruh pagoda jiwa. Kita harus menghilangkan citra negatif yang kita miliki sebelum ini. Pada saat ini, ada ketukan di pintunya. Masuk, Qiangu Dongfeng berkata dengan suara yang dalam. Pintu terbuka, dan sosok yang tinggi, kekar, dan bersemangat masuk dari luar. Itu adalah salah satu dari 4 roher agung pagoda jiwa, yang juga merupakan cucu tercinta Qiangu Dongfeng, Qiangu Zhangting. Zhangting, kenapa kamu di sini? Qiangu Zhangting telah melakukan kultivasi terpencil akhir-akhir ini. Ketika dia melihat cucunya, Qiangu Dongfeng sangat terkejut. Kakek, kudengar Akademi Shrek dibangun kembali. Qiangu Zhangting bertanya dengan sedikit cemberut. Qiangu Dongfeng menghela nafas pelan. Ya, ini bukan masalah kecil. Karena rekonstruksi Shrek, situasi di parlemen bergeser. Keuntungan besar kami sedang dipecah. Shrek punya banyak pendukung. Jika kita tidak bisa menghalangi mereka pada tahap awal rekonstruksi, mereka hanya akan mempercepat langkahnya di masa depan. Mengetahui Shrek dan rahasia tersembunyinya, tidak akan lama lagi mereka bisa mengembalikan kejayaan mereka yang dulu. Kakek, saya ingin tahu apakah Anda telah memperhatikan sesuatu, kata Qiangu Zhangting tiba-tiba. Apa itu? Qiangu Dongfeng memandang cucunya dengan bingung. Mata Qiangu Zhangting berkedip-kedip dengan cahaya. Apakah kamu masih ingat bahwa Gu Yuena dan saya pernah bertemu dengan seseorang dari kultus Roh Kudus di stasiun kereta? Selama waktu itu, kami telah melihat mereka berjalan dengan guru sekte Tang saat ini, Tang Wulin. Ketika dia mendengar pengingat cucunya, Qiangu Dongfeng dengan cepat mengingat situasinya saat itu. Mata Qiangu Zhangting berbinar-binar. Dulu, saya pikir Nana memandangnya dengan cara yang aneh. Kemudian, saya melakukan penggalian sendiri, dan saya menemukan bahwa Akademi Shrek memiliki festival tradisional yang disebut Festival Kencan Takdir Dewa Laut. Saya yakin Anda tahu tentang ini juga. Qiangu Dongfeng mengangguk.
Itu acara besar Akademi Shrek. Qiangu Zhangting melanjutkan dengan nada dingin, Nana pernah menjadi murid di sana, dan Tang Wulin adalah teman sekelasnya. Selain itu, di pelataran luar, Tang Wulin sebagai pengawas kelas, sedangkan Nana sebagai wakilnya. Mereka bahkan berada di tim yang sama. Qiangu Dongfeng sedikit cemberut, lanjutkan. Qiangu Zhangting melanjutkan, kami sudah memiliki informasi ini, tetapi ada beberapa hal yang tidak kami ketahui. Saya telah menyuap seorang murid pengadilan luar yang dipecat oleh Akademi Shrek, dan dia memberi saya informasi penting. Pada festival Kencan Takdir Dewa Laut, Tang Wulin telah melamar Nana, dan dia telah menerima lamarannya saat itu. Apa katamu? Qiangu Dongfeng sangat terkejut. Meskipun Pagoda Roh selalu mengawasi kejadian di Akademi Shrek, itu seperti perisai besi. Juga, ada banyak ahli di dalamnya, dan sangat sulit untuk mendapatkan informasi apapun. Qiangu Zhangting mendengus dan berkata, jika Akademi Shrek tidak dihancurkan, akan sulit bagiku untuk menyuap murid pengadilan luar itu, tapi apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Juga, ada informasi lain yang lebih penting. Tang Wulin bukan hanya guru sekte Tang saat ini. Ketika dia masih di Akademi Shrek, dia adalah pemimpin dari 7 monster Shrek generasi ini. Tatapan Qiangu Dongfeng berkedip. Benar sekali. Dia tahu tentang Tang Wulin sebagai pemimpin dari 7 monster Shrek. Shrek tidak pernah berusaha menyembunyikan ini. Satu-satunya hal adalah dia sepertinya telah mengabaikan fakta ini. Ketika Qiangu Zhangting mengingatkannya dengan cara ini, titik-titik itu akhirnya terhubung satu sama lain, dan dia sepertinya punya ide. Qiangu Zhangting berkata dengan suara yang dalam, meskipun saya sangat iri setelah mendapatkan informasi ini, saya bahkan ingin segera menanyai Nana, tetapi saya tetap menahan diri. Karena tampaknya informasi ini adalah cara yang dapat digunakan untuk memecahkan kebuntuan ini. Qiangu Dongfeng berseri-seri, maksudmu kita akan menggunakan perasaan Tang Wulin untuk Gu Yuena? Qiangu Zhangting mengangguk, hubungan mereka harus berjalan dalam. Begitulah tampaknya menurut deskripsi murid pelataran luar. Tang Wulin menyukai Nana, dan Nana pasti menyukainya juga. Jika tidak, Nana tidak akan menerimanya di festival Kencan Takdir Dewa Laut. Namun, saya heran mengapa Nana masih di sini bersama kami. Dia seharusnya sudah membuat pilihan. Mungkin dia ragu. Dia tahu bahwa Pagoda Jiwa adalah tempat yang lebih cocok untuk perkembangannya, tetapi hatinya masih berpegang pada Tang Wulin. Menurutku kehancuran Akademi Shrek itulah yang memberinya tekad untuk mengikuti kita.